permasalahkan 3 kalimat itu. Nah itu Pak Buni, sebetulnya dia sebagai seorang muslim, tergugah hatinya melihat ada pernyataan yang dianggap tidak etis oleh Pak Ahok. Sehingga dia mengajak netizen untuk berdiskusi. Apa salahnya? Banyak hal yang kemudian sebelum Pak Buni lakukan, itu caption-caption yang berikut sebelum tanggal 6. Ya, sebelum Buniani ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian melalui video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Partai Golkar mengajukan nama Setia Novanto sebagai pengganti Ade Komarudin untuk menduduki jabatan Ketua DPR. Ade berusaha mencari pembela dirinya dengan berkonsultasi dengan tokoh senior Golkar. Selamat sore pemirsa, Buniani resmi ditetapkan sebagai tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penjaga tindak penghasutan di media sosial. Sementara itu Golkar mengajukan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setia Novanto. Bagaimana ini akan berjalan? Kita langsung akan mulai pembahasannya. Langsung inilah Prime News selengkapnya. Pemirsa, jangan sembarangan menyebarkan informasi, salah-salah bisa berujung pada pidana. Saat ini, menyebar informasi tak sesulit membuatnya. Hanya sekali sentuh, informasi menyebar bak viral. Tapi tunggu dulu, jangan sampai informasi yang disebar justru membuat repot di kemudian hari. Tengok saja apa yang menimpa Buniani. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penghasutan yang berbau sara karena mengunggah tulisan dan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di sosial media yang belakangan menjadi heboh. Dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara. Buniani berencana menggugat penetapan statusnya sebagai tersangka lewat pra-peradilan karena prosesnya dianggap tidak lazim. kan komitmen dari kepolisian kemarin, prosesnya ini akan digelar terbuka, betul nggak? Sama katanya kan, ada saksi. Ini BAP belum saja digelar. Ya. Gitu, setelah selesai tanda tangan, belum digelar, tiba-tiba surat penangkapan naikkan status tersangka. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjerat pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Meski banyak ditentang karena dianggap pasal karet, aturan ini dianggap jitu untuk menghentikan berita atau informasi bohong atau hoaks yang marak di media sosial. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Buniani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan juga penghasutan terkait penyebaran video pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Undang-Undang ITE menjerat Buniani dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tersebut disebut banyak pihak sebagai pasal karet. Namun faktanya hingga hari ini Undang-Undang ITE inilah yang menjadi pengawal dan juga pengawas serta penindak berbagai hasutan dan provokasi mulai dari warga biasa hingga presiden di media sosial. Kita akan membahasnya langsung dengan sejumlah narasumber. Langsung saya perkenalkan yang bersama saya di studio saat ini sudah ada anggota Komisi 3 DPR, Pak Taufikul Hadi. Pak Taufik, selamat sore. Selamat sore juga. Ya, kita juga akan masih mengundang narasumber yang lain tapi sambil masih menunggu bagaimana juga ada dari luar studio. Pak Taufik, saya minta tanggapan Anda sebagai anggota dari Komisi Hukum. Bagaimana Anda melihat? Banyak yang mengatakan Undang-Undang ITE ini pasal karet, tapi toh buktinya juga bisa menjadi filter gitu bagi penyebar hasut mungkin di media sosial. Memang kita sekarang membuat undang-undang itu selalu memperhatikan sebuah situasi, kondisi Indonesia kini sebagai sebuah negara demokrasi. Jadi di dalam sebuah negara demokrasi itu adalah kebebasan untuk berekspresi dan kemudian juga persoalan sebaliknya ketertiban itu harus terjaga. Demokrasi itu harus mensyaratkan ketertiban. Jadi kalau misalnya dia sebuah demokrasi bebas tanpa filter, dia itu akan berujung kepada anarkisme. Karena itu
Tetapi selalu di dalam demokrasi kalau tidak ada kebebasan berekspresi, maka dia bukan sebuah negara Lalu demokrasi. bagaimana kita tahu yang ini kebebasan berekspresi dan ini kemudian melanggar pasal dari Undang-Undang ITE, mungkin ada dugaan penyebaran fitnah yang berujung pada sara dan lain-lain. Di mana batasannya? Nah, ini problem itu yang pertama adalah penyebaran fitnah. Yang kedua adalah persoalannya adalah kita berhubungan dengan persoalan apa yang kita kenal sekarang ini adalah teknologi baru ini. Jadi teknologi baru itu adalah selalu diikutkan dengan etika. Sebetulnya, misalnya kalau kita berkenalan dengan pertama sekali dengan ATM. ATM itu ada etikanya. Etika ATM itu adalah kalau kita masuk ke dalam ATM itu setelah 3 kali kita melakukan transaksi, walaupun kita ada 10, harus keluar. Tapi kan mungkin nggak semua orang paham etika itu, Pak. Ya, karena itu kita harus belajar terhadap itu. Kalau tidak tahu, maka kita bikin undang-undang. Undang-undang ini adalah melakukan komparasi dengan sebuah negara. Demikian juga dengan hal ini. Dia selalu ada etikanya kalau kita berhubungan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan medsos dan sebagainya, ya, jejaring sosial. Nah, itu harus dibikin undang-undang. Kalau tidak, itu maka kita akan bebas sekali itu adalah melakukan fitnah. Nah, penyebaran fitnah itu persoalan kedua. Ini bagaimana kita rumuskan. Penyebaran fitnah itu jangan sampai kemudian segala sesuatu menjadi pasal yang terkait dengan persoalan ini. Oke. Ya, itu. Saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Budi Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok, keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli, ya. Apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Barreskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu, video itu. Tapi itu kan yang utama, karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak, saya akan bacakan Pak Aldwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait sara, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.